Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Bagaimana bangsa Barat bisa sampai ke Indonesia? Mari kita cari tahu. Wilayah Indonesia sangat luas, kekayaannya juga melimpah. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia. Lalu, bagaimana proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Simaklah video berikut ini. Pada zaman dahulu, bangsa Barat datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G. 3G merupakan singkatan dari Gold, Glory, Gospel. Pada saat itu di Eropa, harga rempah-rempah sangat tinggi karena kondisi mereka yang buruk. Mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah di belahan bumi bagian timur, seperti India dan Indonesia. Di Indonesia, terdapat banyak sekali jenis rempah-rempah, seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, adas, kapulaga, dan kunyit. Dengan membawa misi 3G, bangsa Barat melakukan perdagangan dan penaklukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka juga melakukan penyebaran agama. Salah satu dampaknya adalah membaiknya kondisi ekonomi Eropa dan mereka memulai revolusi industri. Bangsa Portugal dahulunya bernama Portugis. Pada tahun 1512, seorang pelaut Portugis bernama Francisco Serrao berhasil berlayar menuju Kepulauan Maluku. Pada awalnya Raja Ternate menyambut baik kedatangan bangsa Portugis tersebut ke Maluku. Bahkan Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di Ternate. Namun pada akhirnya, hubungan dagang antara Ternate Portugis diputuskan karena Portugis mulai melakukan praktek monopoli tak sehat terhadap perdagangan rempah-rempah di Maluku. Sehingga bangsa Portugis didesak kembali dan hubungan dagang diputuskan sejak saat itu. Pada awalnya bangsa Spanyol melakukan koalisi dengan kerajaan Tidore untuk melawan kerajaan Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Namun pada akhirnya, untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pada pihak Spanyol dan Portugis dideklarasikan Perjanjian Saragossa pada tahun 1538 yang isinya antara lain pernyataan bahwa Portugis memperoleh Kepulauan Maluku dan Spanyol memperoleh wilayah Filipina. Kemudian pada tahun 1960 Spanyol mendirikan pos-pos pertahanan di Manado. Namun pada awal tahun 1600, tepatnya 1617 sampai 1646, Spanyol diusir dari Minahasa. Dan akhirnya pada tahun 1692, Spanyol berhasil sepenuhnya diusir dari Sulawesi Utara. Inggris menggantikan kekuasaan Portugis di Maluku dan membuat sebuah persekutuan dagang yang dikenal dengan East India Company atau EIC. Kolonialisasi Belanda di Indonesia diperkirakan mencapai 350 tahun atau sekitar 3,5 abad. Namun dalam kolonialisasinya tidak mencakup seluruh wilayah di Indonesia, melainkan hanya wilayah yang berada di beberapa wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua saja. Contohnya saja Kerajaan Aceh yang senantiasa melakukan perlawanan untuk menolak pengaruh VOC. Pada perkembangan selanjutnya, VOC mulai ikut campur dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tidak sampai di situ, kebijakan-kebijakan VOC dinilai menindas rakyat pribumi.
atau Verenig di Oost-Indische Company alias Kongsi Dagang Hindia Timur adalah titik sejarah yang sangat lekat dengan Indonesia. Ini adalah perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus pendiri dan emiten pertama dalam bursa saham paling pertama sepanjang sejarah, Amsterdamse Effect and Beers. Wow. Perusahaan yang didirikan 400-an tahun lalu ini adalah yang terkaya dan terbesar sepanjang sejarah. Total nilai VOC mencapai 7,9 triliun US dollar atau sekitar 110.000 triliun rupiah. Itu berapa banyak angka nolnya? Silahkan dihitung sendiri. Jika menggunakan perhitungan nilai perusahaan-perusahaan sekarang, itu setara dengan gabungan nilai 20 perusahaan terbesar di dunia saat ini. Let's say Apple tambah Google, tambah Microsoft, tambah Saudi Aramco, tambah 16 temannya yang lain, barulah setara dengan pemerintah VOC. Belanda kemudian mensponsori lahirnya VOC pada tahun 1602 dan memberinya hak monopoli perdagangan di Asia. VOC sendiri didirikan lewat merger 4 perusahaan dagang, yakni Barbanche Company, Compagnie van Vere, Compagnie Can de Moscheron, dan Verse Company. VOC kemudian diberikan hak untuk memonopoli dan menjual kembali pala, cengkeh, dan bunga pala dengan harga mencapai 14 hingga 17 kali lipat dari harga yang dibayarkan di Nusantara. Ia juga diberi hak untuk membangun benteng pertahanan, memiliki tentara sendiri, dan membuat perjanjian dengan penguasa-penguasa di Asia. VOC bahkan boleh memaklumkan perang atau menyatakan perdamaian, menduduki wilayah di luar Belanda, memerintah daerah tersebut, mengeluarkan mata uang, hingga memungut pajak. Tak heran banyak yang menyebutnya sebagai negara di dalam negara. VOC makin bertambah kuat ketika Jan Pieterszoon Koen ditunjuk menjadi Gubernur Jenderal VOC. Ia melihat VOC bisa menjadi penguasa Asia, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Pada 30 Mei 1619, berbekal 19 kapal, ia menyerang Jayakarta dan berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Banten, kemudian mendirikan Batavia sebagai headquarter VOC. Kemudian, pada tahun 1620, hampir seluruh tanaman di Kepulauan Banda digantikan dengan cengkeh dan pala untuk kebutuhan ekspor. Program ini membuat VOC terus berkembang pesat menjadi kekuatan yang sangat besar. Hingga tahun 1669, VOC menjadi perusahaan terkaya dalam sejarah dengan aset 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, 10.000 tentara, dan pembagian dividen hingga 40%. WOW alias wow. VOC tercatat kerap mengalami konflik dengan Inggris. Ini akhirnya memuncak dalam Anglo-Dutch Wars antara Inggris dan Belanda pada tahun 1652 sampai 1784 yang terjadi dalam 4 tahap. Pasca perang tahap keempat antara tahun 1780 sampai 1784, VOC berangsur mengalami krisis finansial. Jan de Vries dan Ed van der Woude dalam The First Modern Economy menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan VOC mengalami kemunduran, mulai dari perubahan peta politik dan ekonomi di kawasan Asia, tingginya angka kematian pekerjanya, korupsi yang menjangkiti para petingginya, serta kebijakan dividen besar yang membebankan perusahaan. Selain itu, sejumlah peperangan yang dilakukan, misalnya melawan Sultan Hasanuddin di Gowa, memakan biaya yang sangat besar. Selain itu, ongkos untuk membayar pegawai non-inlander juga tidak murah. Belum lagi, saingan dagang yang bertambah beserta upaya-upaya invasi yang tiada habis-habisnya. Akhirnya, VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799.